Ayo Zaki, dayung terus. Kita harus menang melawan tim Aji dan Farel. Kali ini kami balapan menuju tempat nipah yang akan dipanen. Kita mendayung melawan arus, jadi cukup berat. Apalagi banyak air yang masuk ke dalam sampan. Oh iya, sungai ini berwarna gelap karena banyak pohon bakau di sekitaran sungai yang membusuk dan terurai dengan air. Dan hore! Kita berhasil! Ayo, kita ambil buah nipahnya. Nah, sampai kita ke tempat buah nipah yang siap dipanen. Pilih nipahnya yang enak dimakan ya. Nipah yang paling enak dimakan yang tidak terlalu muda dan tidak terlalu tua. Nipah yang tua akan mudah hancur dan isinya keras. Sedangkan nipah yang muda tidak memiliki daging yang tebal, jadi tidak bisa dimakan. Potong pada bagian batangnya agar buah tidak berhamburan di air. Ayo kita bawa buahnya ke kakak. Ini kakakku yang cantik. Kakakku mau membantu kami membuat manisan dari buah nipah untuk bekal kami ke Batu Gajah. Pertama, pisahkan dahulu buah nipah dari batangnya. Cukup dengan ditarik satu per satu. Kakak memotong daun pandan ini untuk pewarna hijau alami yang akan digunakan di manisan kami. Kak. Merayau dari mana kau nilang? Letih dah kakak nunggunya. Maaf ya teman-teman, si Bolang terlambat karena mencari nanas terlebih dahulu. Setelah buah dipisahkan dari batang, potong menjadi dua bagian agar daging buah nipah dapat terlihat dan mudah dipisahkan. Isinya mirip kelapa muda kan? Bedanya yang ini lebih kecil. Bikin rasa apa nih kak? Kita buat yang merah rasa rosella lang. Tambahkan sedikit air pada daun pandan yang ditumbuk agar semua warna hijaunya keluar. Nah, sebagai tambahan, kita potong-potong buah nanasnya. Potong dengan ukuran sesuai selera. Proses selanjutnya, cuci buah nipah sampai semua kotoran dan rasa air payaunya menghilang. Ambilkan gula Ki. Nah, ini gula ke garam? Gula. Apa di sini tulisan garam? Ya semua tu nak tahu itu tu gula. Wah, Aji, mana ada semut bisa membaca? Setelah semua buah dicuci, rebus semua buahnya dengan api sedang. Oh iya, rebusan air ini sudah diberi gula secukupnya untuk pemanis. Nah, selain menjadi perasa, bunga rosella juga bisa menjadi pewarna merah alami loh. Ketika sudah matang, masukkan manisan nipahnya ke toples agar kita mudah untuk membawa kemana-mana. Hehehe. Nah, pandannya udah jadi dalang. Yuk kita keluarkan manisan buah nipahnya. Lihat dari warnanya saja, warnanya menarik kan? Hehehe. Aji dan Farel mencicipi warna merah dari bunga rosella. Aku dan Zaki warna hijau rasa daun pandan. Siang-siang minum manisan ini segar sekali. Langsung menghilangkan haus. Hehehe. Karena kakak tidak bisa memanjat, kakak meminta bantuan kami untuk mencari buah cempedak. Oh iya, lokasi yang kami lewati ini bernama Batu Gajah. Ini dia pohon cempedaknya. Lumayan banyak kan buahnya? Lang, ambil cempedak yang muda tuh Lang. Kalau yang masak bisa buat kita masak nih Lang. Kak. Nah, urusan panjat memanjat serahkan ke Bolang. Hehehe. Tapi supaya lebih cepat, aku minta bantuan Farel juga. Farel,
Pilih buah yang muda saja ya, jangan yang tua. Nantinya buah cempedak muda ini akan kita olah jadi masakan. Aji, tangkap buahnya. Mas Aji. Mentah. Ada-ada saja Aziz dan Zaki. Kan memang yang mentah yang kita petik. Ren, yang masak. Apa? Kakak minum. Yang masak. Apa? Yang masak. Mas Aji. Masak dah tu. Masak. Masak, masak. Op. Coba kau balikkan lo. Nah, sepertinya sudah cukup banyak buah cempedak yang kita ambil. Ayo, langsung kita bawa pulang. Lang. Ini kan mentah. Kenapa kau naik lagi? Oh ya. Ini dia resep cempedak bakar udangnya. Pertama, bakar terlebih dahulu cempedak mudanya sampai matang merata. Cempedak kita bakar agar semua getahnya hilang. Kemudian parut 1 butir kelapa yang nantinya akan kita ambil santannya. Nah, tugas Farel dan Aji membuat tusukan udang. Karena cempedak nantinya sebagai pengganti nasi atau karbohidrat, udang ini yang jadi lauknya. Hehehe. Giliran kakak memotong cabai dan tomat. Agar lebih menarik, pilih cabai besar yang berwarna-warni ya. Misal yang hijau dan merah. Lanjut, haluskan bawang merah dan bawang putihnya. Setelah setengah halus, masukkan cabai merahnya. Bagiku, masakan tanpa cabai bagai sayur tanpa garam. Hehehe. Tambahkan parutan kelapa dengan air dan peras deh semua santannya. Jangan lupa cuci tangan dulu ya sebelum memeras santan. Setelah semua bumbunya halus, masukkan terasi 1 sendok makan. Ini bumbu rahasia kami supaya masakan makin sedap. Wah, sepertinya cempedak bakarnya sudah matang. Belum dipotong saja, aromanya sudah seperti ubi bakar. Kemudian potong-potong cempedak bakarnya membentuk lingkaran agar mempermudah kita untuk mengupas kulitnya. Ciri-ciri cempedak muda yang sudah matang, ketika dipotong sudah tidak ada getah yang tersisa. Lalu potong-potong kulit cempedak yang berwarna hitam. Memotongnya harus bersih ya, karena bagian ini akan pahit kalau memotongnya kurang bersih. Tidak perlu waktu lama membakar udangnya. Cukup sampai berwarna kuning kemerahan. Setelah minyak panas, masukkan semua bumbu halusnya. Jangan sampai gosong ya. Lalu masukkan semua santannya ke wajan. Aduk-aduk terus sampai kuah santan ini mengental. Kemudian masukkan cabai besar dan tomatnya. Belum matang saja aromanya sudah menggugah selera. Hehehe. Sebagai perasa asamnya, kita masukkan buah ciremai. Kalau di tempat teman-teman susah mencari buah ciremai, bisa digantikan dengan mangga muda atau belimbing ulu. Nah, sudah jadi deh semua bumbu-bumbunya. Tinggal dituang ke piring yang sudah disusun udang dan cempedak mudanya. Ini dia udang cempedak bakar ala si Bolang. Hehehe. Nikmat. Rasa asam dan semua bumbunya pas. Kami biasa menggunakan ubi atau talas apabila cempedak muda susah didapat. Makan yang banyak ya teman-teman. Kalau Aji sih tidak usah disuruh, pasti makannya banyak. Tuh, badannya paling besar di antara kami. Ayo, coba tebak kami lagi ngapain? Kami sedang mencari kepah. Yup, saat surut seperti ini memang waktu yang paling pas mencari kepah. Biasanya, kepah banyak terdapat di Sungai Cempedak. Dinamakan Sungai Cempedak
Mungkin dahulu banyak buah cempedak di sini. Cara mencarinya gampang-gampang susah. Dengan menggunakan parang yang digoreskan ke lumpur dan sambil dirasakan. Ketika parang terkena benda keras, langsung kita ambil dengan tangan. Ketika kita sudah terbiasa, pasti bisa membedakan kepah atau benda yang lain. Sepertinya sudah terkumpul, kawan. Langsung kita olah saja yuk. Nah, Bolang punya tips nih untuk menghilangkan bau amis kepah yang akan dimasak. Caranya gampang kok. Cuci terlebih dahulu kepah sampai bersih. Karena salah satu penyebab amis dari pencucian yang tidak bersih, lumpur, dan sisa air payau yang menempel di kulit kerang menyebabkan aroma tidak sedap. Cuci terus ya Zaki sampai bersih. Setelah dicuci, pisahkan kepah dengan cangkangnya. Caranya, cungkil dengan menggunakan pisau sampai terbuka. Gampang kan? Kepah yang masih segar akan lebih susah terbuka dibanding dengan kepah yang sudah tidak segar atau mati. Tuh, besar-besar kan isi kepahnya? Jangan lupa setelah terbuka, cuci lagi daging kepahnya. Ini beberapa bahan alami yang bisa menghilangkan bau amis. Jahe dan jeruk nipis. Memarkan jahe dan potong jeruk nipisnya. Oh ya, daging atau ikan harus segera dimasak ya kalau sudah diberi jeruk nipis dan jahe, supaya rasa khas dagingnya tidak berubah. Kemudian masukkan kepahnya ke air hangat, masukkan jahe dan jeruk nipisnya. Proses ini hanya untuk memanaskan, jadi tidak perlu waktu lama memasaknya. Lang, dah masak dah tuh kayak tuh 5 menit dah. Angkatlah. Langsung saja kita angkat. Cukup ambil daging kepahnya saja ya, karena semua amis dan aroma tidak sedap sudah tertinggal di airnya. Nah, siapkan bumbunya dulu ya. Tomat secukupnya, cabai merah sesuai selera, 3 siung bawang merah, bawang putih, daun pakis muda, garam, merica atau lahang, minyak goreng, dan kepah yang sudah dibersihkan. Sedangkan tugasku memotong daun pakis. Pisahkan dari batangnya dan ambil bagian ujungnya saja. Sedangkan kakak mengupas kulit wortel dan memotongnya menjadi beberapa bagian. Lanjut potong cabai memanjang. Selain untuk membuat rasa menjadi pedas, juga supaya tampilan masakan kita makin menarik. Memarkan batang serai supaya aromanya keluar ketika dimasak nanti. Untuk memotong kelapa aku serahkan ke Aji. Kan badan dia besar, jadi ya supaya kuat membelah kelapanya. Setelah kelapa terbelah, congkel satu persatu bagian tempurungnya. Bagian ini yang akan kita masak. Di desaku tempurung muda ini bernama cingke. Sedangkan tugas Zaki memastikan api supaya tetap menyala. Oh iya, satu lagi yang harus dihaluskan. Lada. Agar masakan kita rasanya lebih mantap. Langsung masukkan bawang merah dan bawang putih ke wajan. Tumis hingga aromanya keluar. Bagi Aji, panas lagi Aji. Mana Aji? Ada Aji. Ayo, tanpa kecana. Setelah aroma bumbunya keluar, langsung masukkan cabai hijau dan wortel. Tumis terus sampai agak layu. Kemudian tambahkan cingke atau batok kelapa mudanya. Dan ini yang kita tunggu. Masukkan kepahnya paling akhir. Sebenarnya ini trik memasak kepah. Dengan memasukkannya paling akhir, kepah tidak akan terlalu matang
dan dagingnya tidak keras atau alot. Makannya ramai. Setelah itu baru masukkan air kelapa muda sebagai kuahnya. Terbayang segarnya masakan kita. Masak terus sampai matang ya. Yang mana bau? Aduh, kalian ini masih saja berebut kelapa muda. Nah, masakannya sudah matang. Terlihat tambah menarik kan masakan kita dengan memakai tempurung kelapa sebagai piringnya. Wah, pamanku ini tahu saja. Datangnya pas ketika masakan sudah jadi. Tapi nggak apa-apa deh, kan tadi paman ikut mencari kepalanya. Rasanya senikmat penampilannya. Rasa tempurung kelapanya mirip seperti rebung, tapi lebih renyah. Dan rasa kepahnya tidak ada amisnya sama sekali. Kakak, Memang enak masakannya. Kalau masakan restoran nih, Bang Pangas lah ke restoran. ada. Adikku sedang sakit demam, makanya banyak warga yang datang menjenguk. Abulang, sekarang kau pergi sama kawan-kawan kau tuh ya. Nah, siapkan, ambil daun tanglong. Daunnya, daun alur-alur, daun paku uban, sama siput. Kalah Bang. Iya, Bang. Ayo teman-teman, kumpulkan siputnya. Biasanya mereka hidup di tempat yang lembab seperti ini, seperti di batang pisang atau kebun. Pemilik kebun pasti senang bekicot yang kita ambil, karena menurut beberapa orang, bekicot merupakan hama yang merusak tanaman. Kadang dia balik daun. Bekicot atau siput ini bukan buat dimakan loh, Pernah. tapi untuk obat oles adikku nanti. Wah, rupanya ada satu lagi di atas pohon. Sudah. Aneh kan? Karena tidak terjangkau tangan, Farel sampai harus naik ke pundakku. Tak apalah, yang penting kita dapat siput banyak untuk obat tadiku nanti. Oh iya, kita gunakan panci karena tempatnya tertutup. Karena siput bisa naik kalau memakai wadah terbuka. Sepertinya sudah banyak. Ayo, langsung kita buat obatnya. Sambil mengupas siput agar lebih berkhasiat, tambahkan daun paku uban dan bunga tanglong atau dalam bahasa Indonesia daun bunga sepatu. Daun-daunan ini dipercaya dapat menurunkan demam. Pisahkan daun dengan batangnya, lalu tumbuk sampai halus. Pecahkan semua cangkang siputnya agar mudah mengambil dagingnya. Lalu tusuk-tusuk seperti satai. Bakar daging siputnya sampai keras. Ini fungsi daging siput yang ditusuk seperti satai, agar daging siput cepat kering ketika dibakar. Karena yang kita gunakan daging siput yang sudah keras seperti arang. Lalu tumbuk sampai halus daging siputnya bersama-sama dengan ramuan daun-daunan tadi. Ayo kita bawa ramuannya ke rumah. Ayo paman, langsung oleskan saja obatnya ke adik. Biasanya ramuan ini dioleskan ke perut atau punggung agar demam cepat turun. Semoga lekas sembuh ya dek, agar bisa bermain dengan kakak lagi. Teman, sampai di sini dulu cerita kami dari Kalimantan Barat. Salam lestari, salam bocah petualang. Berisik kan kak kita nih? Mana ada kata berisik? Yang ada apa? Lang, aku tuh Sanu.
Ada apa lang? Lang, cita-cita kau apa lang? Pilot lah. Kau? Kalau aku TNI nembak truk truk. Tangkap jatuh ni lang. Tahu. Okey, tengah pergi. Aku terkagum melihat pesawat TNI. Di mana? Mana ada kata terkagum? Yang ada apa lang? Emang kau nak buat apa? Nak buat manisan. Ya, semangat. Terkejut aku. Di mana? Mana ada kata terkejut? Adanya apa? Terganjut! Najib, Bu Haji. Jadi ngapa kau megang kepala kursi? Alamak, pusing pala pulang. Di mana? Mana ada kata pusing? Adanya apa lang? Alamak, makin pening pala aku. Lama ke rasa gak buah nipah. Ada apa pula? Nah, buah nipah yang keras benar. Sini. Nah, Ya, ya. Manusia tulang, ha. Wala keren. Keren kau jadi. Keren kau jadi.